Halo, perkenalkan nama saya Bawo Martaluo dan di channel ini saya akan mempresentasikan tugas-tugas kuliah yang banyak itu. Dan kali ini saya akan mempresentasikan tentang teori bahasa dan teori belajar bahasa. Teori bahasa dapat diartikan sebagai asumsi-asumsi atau pandangan yang berhubungan dengan bahasa sasaran. Next. Macamnya, jadi di teori bahasa ini dibagi menjadi 3, yaitu teori bahasa struktural, fungsional, dan interaksional. Teori belajar struktural berfokus pada pembelajaran bahasa yang menekankan pemahaman struktur bahasa seperti fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik secara sistematis dan teratur. Itu biasa disebut dengan linguistik jika kita mempelajari. Lalu teori bahasa fungsional. Teori ini melihat bahasa dari segi fungsi sosial dan kegunaannya dalam berkomunikasi. Belajar bahasa berarti menguasai cara menggunakan bahasa sesuai tujuan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada teori bahasa interaksional. Seperti namanya menekankan bahwa belajar bahasa terjadi melalui interaksi sosial antar pembelajar dengan orang lain. Bahasa diperoleh atau dipelajari melalui komunikasi dan kerjasama dalam konteks sosial. Next. Teori belajar bahasa adalah seperangkat gagasan yang menjelaskan bagaimana manusia mempelajari bahasa, mulai dari penguasaan bahasa ibu hingga bahasa kedua, dan seterusnya. Lanjut. Teori belajar bahasa juga dibagi menjadi 3, yaitu behaviorisme, kognitif, dan humanistik. Ternyata kita sudah sampai ke ujung dari presentasi ini. Tapi sebelum itu kayaknya ada yang kurang deh. Operator tolong kembalikan ke teori bahasa yang macamnya. Nah, ini kita diberi 3 macam teori bahasa. Sebagai contoh teori bahasa struktural ini, siswa diajarkan membuat kalimat dengan memperhatikan struktur katanya, seperti subjek, predikat, objek, atau bisa dikembangkan yang lain. Lalu teori bahasa fungsional, siswa belajar membuat kalimat untuk kata-kata sehari-hari seperti memesan jajan di luar, atau jika kalian ingin merencanakan suatu agenda gitu. Lalu teori bahasa interaksional contohnya sebagai siswa berlatih berbicara bahasa dengan teman atau guru melalui diskusi kelompok dan permainan peran. Lalu lanjut ke macamnya teori belajar bahasa. Nah, teori belajar bahasa behaviorisme dapat dicontohkan dengan anak-anak menyebutkan nama benda atau suatu kalimat, tetapi mereka mengikuti pengajarnya. Jadi pengajarnya memberikan mereka kalimat atau kata lalu ditirukan. Lalu selanjutnya ada kognitif. Contohnya, siswa mengembangkan pemahaman konsep dengan memodelkan, memberikan contoh konkret, dan diskusi kelompok. Lalu untuk humanistik, siswa memberikan pandangan pada siswa untuk berekspresi, berkreasi, dan mengeksplorasi minat pribadi mereka. Sudah lanjut. Nah, itu yang kurang tadi. Karena kita sudah selesai, maka jangan nantikan konten saya selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.